Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehando Arwiza Putra dengan NIM 172370133. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait proses analisis geostatistik menggunakan exchange, yaitu dari mulai dari pembuatan paradigma eksperimental sampai paradigma modelnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait statistik dan geostatistik ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Jika statistik klasik hanya menilai data tanpa memperhatikan posisi atau lokasi, sedangkan geostatistik memperhitungkan hubungan antara titik berdasarkan jarak dan arah. Jadi lebih cocok digunakan dalam data tambang yang bersifat spasial. Nah, sini kita buka dulu terkait datanya. Datanya sudah ada, mulai dari data X, Y, Z. Di sini menggunakan mineral kuarsa. Ini terlihat banyak ya datanya. Oke, langkah pertama kita sudah melihat datanya lengkap. Ada X, ada Y, ada Z, ada mineralnya XO2. Kita save dulu datanya. Di sini kita save ke txt. Data titik luar kita namakan saja txt karena destin bisa menggunakan txt. Nah, lalu kita buka lagi. Bisa X ini nggak bisa txt, tapi bisa menggunakan dat. Jadi dari txt dulu kita ubah ke dat. Maaf tadi salah. Nah, ini ke dat. Oke. Nah, kalau sudah bisa langsung kita buka exchange-nya. Oke, sudah terbuka exchange-nya. Kita bisa langsung ke objek. Kita load objek dulu. Data yang sudah ada tadi. Tadi di dokumen bisa dibuka datanya. Tadi dikasih di yang data ya, kita pakai ini ya. Ini objeknya kita ganti dulu ke poin karena memang per titik yang akan kita analisis. Nah, sudah, kita next saja langsung. Lalu konsepnya ini kita tulis di atas set quartz. Oke, sudah. Ini nggak usah kita checklist ya. Ini digunakan kalau jika ada datanya yang bolong-bolong, karena data kita belum lengkap tadi juga udah dilihat di Excel. Bisa langsung kita gunakan finish. Nah, nanti akan muncul di bagian objek terkait data yang sudah kita input. Nah, di sini ini adalah titik-titik yang akan kita analisis. Bisa kelihatan 3D-nya di sini. 2D, mohon maaf. Nah, masih 2 titik ya. Ini untuk yang SEO2 titik-titiknya, dan ini ada Z-nya. Nah, ini adalah properti ya SEO2 nya. Oke, langsung aja kita analisis. Pertama kita analisis itu histogram. Nah, di sini kita gedein aja. Kita masukin datanya, kuarsanya, properti SEO2. Di sini langsung kelihatan nih kita value minimalnya berapa, 84, maksnya 90. Nomor kuadrat misalnya 9, ininya tengahnya 89. Nah, di sini yang harus kita catat adalah di bagian variansnya. Di sini di 0.19075. Kita bulatkan saja jadi 0.19. Di sini langsung kelihatan paragram histogramnya. Nah, di sini ada bagian bins juga. Bins itu sendiri yaitu itu mengatur detail histogram. Jadi dia akan menunjukkan pola distribusi data. Jadi
pasangan, atau bisa bilang jumlah atau lebar kelompok data yang digunakan untuk membagi rentang nilai pada grafik histogram. Di sini kita gunakan 20, jadi misalkan kita ganti ini 10, nah jadi sedikit kan, misalkan 15 ini bakal lebih banyak lagi, nah kelas 100 lebih banyak lagi, nah sini kita gunakan 20 normal lagi. Dan sini ada data analisis untuk histogram, kita bisa save. Jadi di sini bisa melihat kalau emang dia sejajar ataupun linear, jadi artinya datanya itu tidak banyak yang berbeda. Di sini kita save lagi di desa statistik, ini histogram aja, histogram cost, kita save. Nah sini kita nanti bisa melihat langsung, kita coba lihat ya. Nah kelihatan ya, di histogramnya. Nah jadi ini bins ini gunanya intinya untuk kita menentukan jumlah kelompok atau interval data di histogramnya. Oke, setelah histogram kita juga bisa menganalisis di scatter plot. Jadi ini berupa titik-titik, kita gedein lagi aja. Ini kita masukin datanya, kita set cost-nya. Ini ada SO2 ya, ini SO2 juga, SO linear. Di linear ini mas lurus ke atas. Nah di sini dia menggunakan koefisien korelasinya ada 1, bisa terlihat di gambar data-datanya jika di scatter plot kan. Min sama maksnya juga sama. Nah ini bisa kita save juga untuk scatter plot terplot. Ini adalah SO2 SiO2, kita save lagi. Jadi ini dianalisis menggunakan scatter plot. Sini juga kita save, nah langsung ada ya gambarnya tercantum, langsung kita besarkan, bisa dilihat. Kita X aja. Displaynya ini bisa kita ubah terkait X atau Y nya, minimalnya atau maxnya. Ini masih sama ya seperti tadi, bisa kita X lagi aja. Lalu ada data analisis di bagian variogram. Nah bagian variogram di sini ada dua pilihan, bisa variogram from scratch atau load. Bisa load ini berarti artinya kita sudah ada datanya yang sebelumnya, variogram modelnya. Nah karena kita memang bikin baru, jadi kita buat yang atas. Di sini kita pilih grupnya, datasetnya yang tadi kita sudah masukkan. Lalu sini ada parameter yang bisa kita atur terkait variogram modelnya. Nah di sini jadi ada number of legs. Nah number of legs ini itu jumlah kelompok jarak yang digunakan untuk menghitung variogram eksperimental. Nah dalam program kita membandingkan pasangan titik berdasarkan jarak antar titiknya. Nah jaraknya itu dibagi kelompok dan disebutnya ini legs. Jadi ini bisa dibilang pasangan-pasangan atau jumlah kelompok. Nah di sini bisa kita tentukan, mulai bisa lihat dari Excel. Coba kita tes untuk menentukan nomor legsnya, kira-kira seberapa banyak yang dibutuhkan untuk kita analisis menggunakan variogram model. Bentar.
Oke, di sini kita bisa insert, kita cat aja karena di sini sudah terlihat jelas kayak scatter plotnya, scatter plot scatter. Nah, di sini terdapat titik-titik yang memang bisa kita bilang acuan kita untuk menggunakan indeksnya, kelompoknya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini karena memang dari datanya dan kita catkan, jadi kita sudah catkan basisnya ada 6, kita ubahnya jadi 6 juga, kita ikuti 3, 4, 5. Dan untuk ekspresinya ini untuk jarak antara legsnya, jadi kalau di Excel ini jarak antara titik ini dan titik ini. Nah, ini kira-kira kalau jadi 1550, oh berarti 50 ya, 50 meter. Semuanya 50 meter, rintangnya terbilang bagus ya, rapi semuanya. Sudah tersusun rapi, bisa kita ikutin aja 50. Nah, untuk toleransi itu batas toleransi jarak saat memilih pasangan titik yang masuk ke satu kelompok. Nah, toleransi ini harus di bawah ini ya, expressionnya, jadi jangan sampai di atas, karena ini adalah batas toleransi jaraknya. Ini kita taruh setengahnya aja, bisa 25 di sini. Nah, untuk number of direction ini umumnya 4 karena kita kan horizontal. Nah, azimutnya kita isi mulai dari 0, 45, 90, dan 135. Untuk azimutnya diknya sendiri kita isi 0 aja. Tidak ada. Nah, untuk toleransinya setengah dari ininya, azimutnya kita detik 5, kita isi sudah. Dan sini jarak di Excel-nya ini beda lebar jalur band di sekitar sistem perhitungan seragam. Jadi fungsinya sendiri ini untuk menentukan seberapa lebar area yang masih dianggap searah dengan program. Ini ya 150 ya, 150 kita isi 100 aja, kayak gitu. Damage ya. Kita setting bagian parameternya tadi. Nah, tadi udah dimasukin data-datanya. Nah, ini untuk plotannya 1, ini semuanya 1, 2, 3, 4. Kayaknya kita menggunakan 4. Yang atas. Yang kedua. Yang keempat nih. Kurang rapi, nggak apa-apa lah. Nah, di sini kita masukkan dulu silnya tadi sesuai 0, titik 9.
coba kita lepasin dulu. 19. Kalau kita efek 0,1 enggak 0,1 0,2 0,0 0,01. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kita lepaskan dulu. Oke. Lima empat. Ini jangan salah manis. Oke, 62. 62 yang dikecilin. Coba tengok. Waduh. Ya, ya. Masih lepas 9. 9. Waduh. 1 dari sini. Nah, ininya diturunin. Ini udah oke sih. Ini kita atur. Dimain aja. Tinggal kita pas-pasin aja. Ini jangan sama. Ini dibuat 135. Koma 15. Nol satu. 15 pas. Lagi.
analisis soal modelnya. Kalau lebih mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.